Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku pengantar belajar akidah. Dan insyaallah kita akan membaca mulai dari catatan ke-18, bisa dibuka di halaman 84. Fitrah manusia akan keberadaan Sang Pencipta. Baik, kita baca terlebih dahulu. Nah, tafadhal. Bukan 17 ya? Bukan 17. Fitrah manusia, halaman? Bukan 17. 17. Baik. Penguatan mental Bani Israel sudah? Ke-17 apa yang perlu diyakini? Berarti saya salah tanda. Halaman? Sekarang ke-17, halaman 52. 42. 52. Nah, tafadhol. Apa saja yang perlu diyakini? Yang ke-17. Oh, kalau kelewatan satu ya. Silakan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Poin ke-17, apa saja yang perlu diyakini? Allah memerintahkan manusia untuk beriman, dan Allah ajarkan kepada mereka apa saja yang harus diimani. Artinya, Allah tidak memerintahkan manusia untuk mencari sendiri apa yang harus diimani, namun Allah yang mengajarkan iman itu kepada mereka. Sebab ketika keyakinan itu dicari, maka akan ada sejuta keyakinan yang berbeda tergantung dari cara manusia dalam mencarinya. Inti dari apa yang harus diimani manusia kembali kepada 6 rukun iman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Allah menjelaskan kepada para hambanya apa yang harus diyakini oleh hamba. Sebagian disebutkan secara global dalam Al-Quran dan sebagian dirinci dalam hadis. Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab para nabi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Dalam hadis Jibril, Nabi SAW menjelaskan apa itu iman. Beliau bersabda, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Allah perintahkan kita untuk beriman, dan Dia tidak perintahkan kita untuk mencari sendiri apa yang harus diimani. Lalu apa yang harus diimani? Allah ajarkan kepada manusia. Dari sinilah kita bisa memahami bahwasanya iman itu bukan dicari, tapi
dipelajari. Sama atau beda? Beda. Sehingga iman dicari, iman dipelajari. Yang benar yang mana? Yang kedua. Maka bagaimana cara orang itu beriman? Didapatkan melalui proses belajar, bukan didapatkan melalui proses mencari. Karena kalau mencari, orang bisa saja mencari di kuburan, mencari di gua, di puncak gunung, atau di pinggir laut, di tepi sungai, dan seterusnya. Dan tidak mungkin orang bisa mendapatkan iman dengan cara mencari. Tapi yang lebih benar, iman itu hasil mempelajari. Mempelajari apa? Tentu saja adalah sumber, yaitu wahyu. Karena iman yang diterima hanya iman yang berdasarkan wahyu. Selanjutnya, dari perintah iman yang ada, maka objek yang diimani itu adalah kembali kepada 6 rukun iman seperti yang kita kenal. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri." Semua keyakinan itu muaranya adalah 6 rukun iman ini. Mulai dari iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kitab-kitab, sampai takdir. Nah, selanjutnya pembahasan akidah ada di sini. Pembahasan akidah adalah mengupas tentang 6 rukun iman. Kalau kita ditanya apa bedanya antara akidah dengan tauhid, bedanya apa? Kalau akidah, semua rukun iman akidah. Kalau tauhid, berkaitan dengan iman kepada Allah semata. Jadi kajian seputar masalah tauhid itu adalah pematangan tentang iman kepada Allah. Sebab kajian seputar masalah tauhid itu membahas hak Allah dan kewajiban hamba kepada Allah. Itulah pembahasan tentang masalah tauhid. Maka pembahasan tauhid itu salah satu bagian dari kajian seputar masalah akidah. Karena itu tidak semua tema akidah dibahas dalam tauhid, tapi pembahasan tauhid bagian dari tema akidah. Taib. Selanjutnya, di sana ada pembahasan hal gaib. Hal gaib. Hal gaib ini sebenarnya beriman kepada apa, Pak? Hal gaib itu iman kepada apa? Tergantung hal gaib apa gitu. Kalau dia bicara tentang Allah, berarti hal gaib tentang Allah berkaitan dengan iman kepada Allah. Hal gaib tentang para malaikat berarti dia kaitannya iman dengan para malaikat. Maka pembahasan tentang hal gaib tergantung ya, ini sesuai jenis gaib yang diimani. Jadi kalau dia berkaitan dengan malaikat, maka beriman kepada hal gaib tadi berarti masuk kategori iman kepada para malaikat, dan demikian seterusnya. Sehingga pembahasan tentang akidah yang menyinggung hal gaib tetap kembali kepada 6 rukun iman seperti yang tadi kita sampaikan. Intinya 6 rukun iman ini adalah poros utama kajian tentang masalah ideologi dan keyakinan. Baik. Selanjutnya, dari 6 rukun iman ini kemudian muncul pembahasan cabang, yaitu munculnya penyimpangan terhadap 6 rukun iman.
Munculnya penyimpangan terhadap 6 rukun iman menyebabkan ahlu sunnah harus menyediakan materi untuk bantahan. Sehingga di sini belajar bantahan dan lawannya. Lawannya ini berarti akidah yang lurus. Lawannya kan berarti akidah yang lurus. Sehingga ada pembahasan tentang masalah sekte-sekte menyimpang, baik menyimpang dalam masalah takdir, menyimpang dalam masalah iman kepada malaikat, termasuk diantaranya adalah penyimpangan dalam masalah asma was sifat. Maka ada kajian seputar sekte yang menyimpang karena dia adalah penyimpangan terhadap rukun iman. Sehingga kesimpulannya, kajian akidah itu membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah tentang apa? Rukun iman. Yang kedua apa tadi? Tentang hal-hal gaib. Misalnya tanda hari kiamat, itu berarti masuk di mana? Iman kepada hari akhir, beriman kepada akan adanya Dajjal, beriman akan adanya Ya'juj dan Ma'juj, itu masuk pada bagian apa? Iman kepada hari akhir. Tapi dia dikaji dalam pembahasan iman kepada hal-hal gaib. Dan yang ketiga adalah penyimpangan aneka sekte selain ahlu sunnah. Sehingga dalam kajian masalah akidah, kenapa perlu ada pembahasan tentang Mu'tazilah, pembahasan tentang Murji'ah, tentang Qadariyah? Apa kepentingan kita dengan semua sekte itu? Jawabannya, sekte itu realita yang ada di tengah kaum muslimin, dan kita perlu tahu agar kita tidak terjebak dalam penyimpangan yang mereka miliki. Sehingga kita belajar penyimpangan sekte A, penyimpangan sekte B, sekte C dan seterusnya, karena ini ada di tengah kaum muslimin dan kita perlu tahu sisi kesalahannya. Lalu dari situlah kita bisa membantah mereka dan meluruskan masyarakat kepada pemahaman yang benar. Baik, untuk 2 yang pertama ini disebut dengan ilmu takrir, sedangkan 1 yang terakhir ini disebut dengan ilmu rudud. Ilmu takrir itu ilmu yang lurus atau linier. Ilmu rudud berarti ilmu bantahan. Kalau Anda hanya belajar di poin 1 dan 2 itu sudah cukup. Sehingga kita mengkaji rukun iman yang 6 itu apa? Cukup. Hal-hal gaib yang perlu diimani itu apa? Cukup. Walaupun kita tidak kenal sekte Mu'tazilah itu apa, sekte Jahmiyah itu apa, kita nggak kenal sekte-sekte yang lain itu apa, karena kita tidak bertanggung jawab dengan amaliyah kelompok menyimpang. Sehingga kita cukup untuk belajar nomor 1 dan 2. Akan tetapi mengingat bahaya dari pemikiran yang menyimpang semacam ini, maka kaum muslimin juga perlu tahu apa saja sekte-sekte menyimpang tadi, agar itu tidak mengalami atau tidak masuk ke tengah kaum muslimin. Sehingga begini Pak, kalau orang hanya belajar bagaimana cara hidup sehat tanpa pernah belajar bagaimana mengobati orang sakit, sebenarnya cukup atau tidak? Cukup kalau semuanya kompak untuk hidup sehat. Sehingga misalnya dia tidak belajar mengobati orang sakit karena tidak ada kasus misalnya. Karena tidak ada kasus ya tidak perlu untuk dipelajari misalnya ya, sah-sah saja. Di zaman Nabi SAW sekte menyimpang ini sudah ada atau belum?
Belum. Di zaman Nabi SAW belum ada. Maka di zaman Rasulullah SAW yang dipelajari ilmu takrir. 6 rukun iman itu apa saja, rinciannya seperti apa. Sudah. Mereka tidak belajar aneka sekte-sekte selain Ahlus Sunnah, karena semuanya Ahlus Sunnah. Begitu munculnya sekte menyimpang itu, barulah kita belajar mengenal penyimpangan aneka sekte tersebut. Gitu ya. Sehingga peta dari kajian masalah akidah, kalau Bapak Ibu hanya fokus belajar di 2 yang pertama ini, tentang rukun iman dan belajar tentang hal-hal gaib, sebenarnya itu sudah cukup. Dan buku yang kami tulis ini kan sebenarnya ada 2 jilid ya. Jilid 1 sekarang yang sudah ada di tangan Bapak Ibu. Nanti jilid 2-nya catatan tentang 6 rukun iman. Iman kepada Allah apa saja yang perlu diyakini, iman kepada para malaikat apa saja yang perlu diyakini tapi belum jadi ya. Nah, sehingga kalau ini habis kok buku itu belum terbit, ya nanti kita libur dulu. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke catatan ke-18. Catatan ke-18, fitrah manusia akan keberadaan pencipta. Allah ciptakan manusia dalam kondisi memiliki fitrah iman. Dan dengan fitrah ini mereka meyakini bahwa sang pencipta itu ada. Dia memiliki Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakannya. Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, Allah Ta'ala menciptakan makhluknya dalam kondisi sang makhluk telah mengenalinya dan mentauhidkannya, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tafsir Ibnu Katsir. Dari Iyad bin Himar Al-Mujashi'i radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, "Ala inna rabbi amaroni an uallimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hada kullu malin nahaltuhu abdan halalun wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum wa innahum atathum syayatinu fastalathum an dinihim wa harramat 'alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum ayyushriku bi malam unzil bihi sultana." Ketahuilah, sesungguhnya Rabbku memerintahkan aku untuk mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui, sebagaimana Dia mengajarkan kepadaku di hari ini. Allah mengajarkan, semua harta yang aku sediakan untuk hambaku hukumnya halal. Sesungguhnya aku ciptakan semua hambaku dalam kondisi hanif. Kemudian mereka didatangi setan lalu digoda untuk menyimpang dari agama mereka, dan dia mengharamkan apa yang aku halalkan serta memerintahkan mereka untuk menyekutukan aku, sementara aku tidak pernah menurunkan bukti adanya sekutu bagiku. Hadis riwayat Muslim. Ini semua menunjukkan bahwa ajaran tauhid mengakui keesaan Allah sangat sejalan dengan fitrah manusia, sejalan dengan hati nurani manusia. Nah, fitrah adalah kondisi asal penciptaan. Fitrah, keadaan awal ketika Allah menciptakan hamba. Dan semua hamba diciptakan di atas fitrah. Dan ada istilah yang perlu dibedakan, karena sering sekali orang salah dalam penggunaan muhrim dengan
mahram. Sama atau beda? Beda. Baik. Bukan muhrim itu artinya apa? Anda semua ini bukan muhrim, tidak sedang ihram ya. Kalau bukan mahram berarti tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berduaan. Fitrah dengan fitri sama atau beda? Hah? Beda. Idul Fitri atau Idul Fitrah? Idul Fitri. Kalau fitri artinya apa, Pak? Al-fitru artinya berbuka, tidak puasa. Tidak puasa itu namanya al-fitru. Idul Fitri, Id itu artinya kembali, al-fitri artinya kembali tidak puasa karena sudah selesai Ramadan. Maka Idul Fitri jangan diterjemahkan kembali suci. Orang Arab tidak ngerti kembali suci karepe piye. Karena kalimatnya Idul Fitri bukan Idul Fitrah. Kecuali kalau Anda ganti hari raya, selamat hari raya Idul Fitrah. Nanti lucu, selamat hari raya Idul Fitrah ya. Padahal seharusnya kan selamat hari raya Idul Fitri. Sehingga Idul Fitri itu bukan maknanya kembali suci, tapi maksudnya adalah kembali tidak berpuasa karena sudah selesai bulan Ramadan. Lalu Pak, kenapa disebut dengan zakat fitrah? Kan kita nyebutnya zakat fitrah ya. Kalau dalil nyebutnya zakatul fitri, bukan zakat fitrah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri. Demikian keterangan Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Sehingga sebutan dalam dalil itu bukan zakatul fitrah tapi zakatul fitri. Kenapa disebut zakatul fitri? Ya kaitannya dengan Idul Fitri ini. Karena zakat ini ditunaikan saat Idul Fitri, malam Idul Fitri atau menjelang Idul Fitri. Makanya disebut dengan zakatul fitri, zakat setelah Ramadan berakhir. Lalu dalam bahasa para ulama terkadang mereka menyebutnya dengan zakatul fitrah. Mereka menyebutnya dengan zakatul fitrah. Berarti kan istilah fitrah ini juga dipakai dalam penyebutan zakat. Dan ini tidak salah. Nah, zakatul fitrah di sini maknanya aslul khilqah, asal penciptaan. Asal penciptaan itu apa? Ya semua hamba. Sehingga kenapa disebut zakatul fitri atau kenapa disebut dengan zakatul fitrah? Karena zakat ini adalah kewajiban bagi semua nyawa. Kewajiban bagi semua nyawa. Jadi zakatul fitrah ini artinya zakat penciptaan. Nah, gitu. Zakat penciptaan. Karena Allah ciptakan manusia di atas fitrah. Artinya zakat yang berlaku untuk seluruh manusia, besar kecil, budak merdeka, laki perempuan semuanya dizakati. Sehingga bayi dizakati fitrah enggak? Bayi. Kenapa? Kan dia enggak puasa. Karena sudah tercipta, karena dia sudah tercipta. Baik. Selanjutnya, Allah ciptakan manusia dalam keadaan membawa fitrah. Dan ini ditegaskan oleh Allah di ayatnya, fitratallahi allati fatara. Fatara artinya menciptakan. Allah menciptakan manusia alaiha, di atas fitrahnya Allah. Dan fitrah Allah, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, innahu ta'ala, Allah ta'ala fatara khalqahu, dia menciptakan makhluknya. Dia menciptakan makhluknya ala ma'rifatihi, dalam keadaan makhluk itu telah mengenalinya, mengenali penciptanya, wa tauhidihi, dan mengakui keesaannya. Sehingga nurani sehat manusia itu mengakui kalau dia punya pencipta, dan nurani sehat manusia mengakui kalau pencipta itu satu. Di mana Pak kita bisa merasakan itu Pak? Coba tak cek di memori saya.
Anda bisa membuktikan itu ketika bertanya kepada orang yang nol agama, tidak tahu sama sekali. Saat dia ditanya, kau punya pencipta enggak? Punya. Dia akan mengakui punya pencipta. Walaupun kemudian ketika ditanya berikutnya siapa penciptamu, nah disinilah mulai godaan setan itu terlibat, sehingga dia nyebut Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini persis seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Iyad bin Himar al-Mujashi'i radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum, aku ciptakan para hambaku dalam kondisi hanif semuanya. Wa innahum atathumus syayatin, tapi mereka digoda oleh setan, fajtalathum an dinihim, lalu disesatkan oleh setan dari agama yang lurus. Sehingga aslinya manusia dalam keadaan dia mengenal kalau Allah itu Esa, mengenal siapa pencipta, tapi karena godaan kuat dari setan, akhirnya terjadilah penyimpangan. Berarti penyimpangan ini terjadi ketika kapan? Pasca digoda oleh setan. Baik. Nah, karena manusia itu terlahir atau tercipta dalam keadaan fitrah, terjadinya perubahan keyakinan disebabkan karena kerusakan lingkungan, godaan dari setan. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani, kedua orang tuanya yang mengubah anak itu jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Wallahu alam. Baik. Sehingga mendakwahkan tauhid, mendakwahkan keesaan Tuhan dengan mengajak orang untuk menyembah banyak Tuhan, lebih gampang mana Pak? Lebih mudah yang ini. Kenapa Pak? Karena mendakwahkan keesaan Tuhan ini sejalan dengan fitrah, sejalan dengan naluri. Karena sejalan dengan naluri tidak sulit untuk diterima oleh manusia. Karena itulah ada perkataan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan, al-haqqu asilun wal batilu dakhilun. Al-aslu al-haqqu asil wal batilu dakhil. Kebenaran itu sifatnya naluriyah, kebatilan itu penyusup. Asil itu artinya yang sudah ada di dalam, naluri asalnya seperti itu. Kebenaran itu asalnya sudah ada dalam diri manusia, dan kebatilan itu penyusup. Dari mana kebatilan itu datang? Dari setan. Sehingga di posisi ketika seorang hamba itu bertahan tanpa diganggu oleh setan, maka dia akan mengakui keberadaan Tuhan dan keesaan Tuhan. Nah, selanjutnya kita beralih ke catatan 19. Catatan ke-19, penjelasan akidah itu sudah lengkap. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menceritakan bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang asing, tapi tidak ada tanda-tanda safar. Lalu beliau berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman dan ihsan. Usai menjelaskan semuanya, orang itu pergi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinikum. Itu adalah Jibril. Beliau datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Harokatnya dinakum, bukan dinikum. Innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum.
Itu adalah Jibril. Beliau datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Keterangan ini menunjukkan bahwa rukun iman juga bagian dari agama, dan semua bagian agama telah disempurnakan sebagaimana yang Allah tegaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Baik. Anda lihat di sini ketika Nabi SAW menjelaskan Jibril yang datang tadi, innahu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya Jibril datang mengajarkan agama kalian. Padahal dalam hadis Jibril itu apa saja yang diajarkan, Pak? Islam, iman, ihsan, kemudian tanda-tanda hari kiamat. Sehingga 4 ini adalah inti dari beragama. Beragama itu prinsipnya orang mengenal rukun Islam dan mengamalkan rukun Islam, dia beriman sesuai dengan rukun iman, dan dia beribadah dengan cara ihsan, dan dia yakin dengan adanya hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Itulah muslim. Nah, selanjutnya, karena bagian dari din adalah iman, maka pembahasan tentang rukun iman juga bagian dari kajian masalah agama. Dan Allah telah tegaskan bahwa agama kalian telah disempurnakan oleh Allah. Artinya pembahasan iman itu sudah sempurna. Pembahasan tentang iman sudah sempurna. Baik. Karena pembahasan iman telah sempurna, tidak boleh ada keyakinan baru dalam masalah agama yang di zaman Nabi SAW keyakinan itu tidak ada. Tidak boleh ada keyakinan baru yang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keyakinan itu tidak ada. Sehingga misalnya, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya keyakinan tentang bulan Ruwah yang katanya arwah itu akan balik pulang? Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan keyakinan bahwa penunggu Laut Kidul adalah Nyi Roro Kidul? Berarti kalau Nyi Roro Kidulnya Saudi itu apa? Jeddah Roro Kidul. Nenek Roro Kidul. Jadi seperti ini tidak boleh ada, karena keyakinan kayak gini kan nambah-nambahi, dan ini banyak sekali. Karena itulah kita menyisir keyakinan yang salah yang ada di masyarakat, kita bersihkan dan digantikan dengan keyakinan yang benar. Imam Malik menjelaskan. Imam Malik menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, apapun yang dikala itu bukan bagian dari agama, maka di hari ini juga bukan bagian dari agama. Al-Iqtisam. Karena itu dalam belajar akidah dan keyakinan, kaum muslimin tidak perlu mencari sumber yang lain selain yang valid dalam masalah akidah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Umat Islam tidak perlu menggali akidah dari Taurat, Injil maupun suhuf para nabi masa silam, apalagi menggali akidah dari kitab-kitab kuno yang tidak jelas. Diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah membawa beberapa lembar Taurat. Beliau sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni marartu bi akhili min Quraidah, fakatabali jawami'a minat Taurah, ala a'riduha alaik." Ya Rasulullah, saya mampir ke saudaraku yang tinggal di kampung Yahudi Bani Quraidah. Lalu dia menuliskan beberapa cuplikan dari Taurat. Bolehkah saya bacakan kepada Anda? Spontan roman muka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berubah karena marah. Kemudian beliau bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, lau asbaha fikum Musa tsumma taba'tumuh wa taraktumuni la dhalaltum."
demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, andaikan Musa ada di tengah kalian, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkan aku, niscaya kalian akan tersesat. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Imam Malik bin Anas pernah memberikan nasihat, mustahil memiliki persangkaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengajarkan kepada kita cara istinja tapi tidak mengajarkan kepada kita tauhid, i'tiqad al-a'immah al-arba'ah. Baik. Setelah kita paham bahwasanya iman itu sudah komplit dan lengkap, ajaran akidah dalam Islam juga sudah lengkap, maka kaum muslimin tidak perlu mencari sumber yang lain. Dan tadi kita tegaskan ya, kita tidak perlu untuk mencari akidah dari Injil atau Taurat. Di Jakal KM5 ditemukan Taurat yang asli. Kalimat permisalan ya. Nah, kita perlu datang ke sana nggak? Perlu nggak datang ke sana kemudian mengkaji isinya? Kenapa tidak perlu? Ya, kita nggak punya kepentingan. Andaikan ada Taurat yang asli sekalipun, kita tidak punya kepentingan. Sehingga kalaupun kita tidak tahu isi Taurat sama sekali, tidak ada masalah. Meskipun isi Taurat sebagian disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna dzalika lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya keterangan itu sudah ada dalam suhuf sebelumnya, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Demikian pula kita tidak perlu untuk menggali ilmu dari Injil. Saya ingin tahu Injil itu kayak apa atau isinya. Dibuka malah bingung, ini karena PB. Karena tidak ada teks asli Injil, sebagaimana tidak ada teks asli Taurat. Adanya kan sudah dalam bentuk terjemahan. Taurat dalam bentuk terjemahan, Injil sudah dalam bentuk terjemahan. Teks aslinya tidak ada. Kalaupun misalnya nemu yang asli, otentik dan bisa kita baca, perlu tidak kita membacanya? Tidak. Dan dulu diterjemahkan oleh sebagian orang Arab ke dalam bahasa Arab, padahal bahasa aslinya Ibrani. Bahasa Ibrani ada bahasa Suryani, kemudian diubah, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tapi kita tidak perlu untuk belajar itu, karena Allah Subhanahu wa taala telah sediakan akidah yang lengkap dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti nyatanya ini ya, Umar pernah membawa beberapa lembar Taurat. Lalu beliau sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni marartu bi akhin li min Quraidah." Aku pernah mampir di saudaraku yang berada di kampung Quraidah. Fakataba li jawami'a minat Taurat. Lalu beliau menuliskan kepadaku beberapa lembar Taurat, disalin, terus dibawa sama Umar. Ala a'riduha alaik, boleh nggak saya bacakan kepada anda? Berarti Umar bisa baca nggak? Umar bisa baca nggak? Bisa. Berarti tidak semua orang Quraisy tidak bisa baca. Namun Nabi SAW ketika mendengar tawaran ini, beliau malah emosi. Nggak ada ceritanya, oh ini dalam rangka untuk perbandingan agama. Coba kamu bacakan, nanti kita akan bandingkan dengan Quran yang kita punya. Tidak ada seperti itu. Sudah, Allah sudah sediakan Al-Quran, sudah ada sunnah Nabi SAW. Ikuti saja apa yang ada. Kamu tidak perlu belajar akidah dari kitab yang lain, yang berbeda. Karena orang kalau belajar akidah dengan sumber yang beragam tadi, hasilnya gak karu-karuan. Sudah? Sehingga Rasulullah SAW emosi disebabkan karena penawaran semacam ini. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW gak pingin mendengar bacaan Umar. Padahal Umar bisa baca Taurat tadi. Rasulullah SAW juga gak kepo dengan isi Taurat. Rasulullah SAW ketika itu mencukupkan dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan, "Lau asbaha fikum Musa." Andaikan Musa ada di tengah kalian, "Tsumma taba'tumuhu," kemudian kalian mengikuti Musa, "wa taraktumuni," dan kalian meninggalkan aku, "la dhalaltum," tentu kalian akan tersesat. Wallahu alam.
Sehingga di sini cukup jelas bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang beriman, bahwa Allah taala telah menyediakan penjelasan tentang berbagai macam rukun iman. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya kita beralih ke 20. Sudah mulai banyak yang ngantuk ini, bleret-bleret. Matanya merah gak? Merah. Merah. Yang merah siapa? Banyak yang merah. Ada teh, Pak? Sudah habis? Enggak ada? Enggak ada? Kosong? Qadarullah ma syaa fa'al. Baik, kita beralih ke catatan 20. Sebelumnya ya, kajian ilmu akidah ada berapa tadi, Pak? Ada 6. Ada berapa? 3. Apa saja, Pak? Rukun iman, masalah ghaibiyat, penyimpangan, sekte. Baik. Bagian yang wajib kita tahu di bagian yang mana? Belajar tentang rukun iman dan iman kepada ahli gaib. Disebut apa tadi? Ilmu takrir. Dan ilmu takrir itu ya teori-teori baku yang linier, yang isinya kebenaran saja, kebenaran murni. Sudah? Kemudian yang ketiga tadi apa? Ilmu rudud. Yang dimaksud bantahan untuk siapa? Aneka kelompok menyimpang dan sekte yang menyimpang. Yang lebih rumit yang mana? Yang ilmu rudud. Dan beberapa asatidzah mendalami bagian ini, ya, seperti Ustadz Firanda, Ustadz Nidol, dan kemudian yang tergabung dalam forum kajian tentang pemikiran. Mereka mendalami masalah pemikiran-pemikiran yang menyimpang ini, kemudian disampaikan ke masyarakat agar menjauhinya. Tapi karena ini bukan ilmu terapan, sehingga jarang bagi orang tertarik untuk belajar. Tapi ini tidak boleh hilang. Kita bisa sebut fardu kifayah, sebab ilmu ini dibutuhkan ketika ada orang yang dia datang dengan membawa paham-paham sekte tertentu. Jadinya kita ngerti kalau sekte ini punya penyimpangan A, punya penyimpangan B, agar masyarakat bisa selamat. Dah? Selanjutnya, pembahasan akidah sudah lengkap atau belum? Sudah. Kenapa lengkap? Kenapa pembahasan akidah kita sebut sudah lengkap? Ya, karena agama telah disempurnakan oleh Allah, dan kajian seputar masalah iman termasuk bagian dari agama. Karena sudah disempurnakan oleh Allah dan ini bagian dari agama, maka kaum muslimin perlu tidak mencari sumber yang lain? Tidak. Nah, pembahasan lanjutannya adalah qanaah dalam berakidah. Catatan ke-20. Tafadhol. Catatan ke-20, qanaah dalam berakidah. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an agar kita hanya mengambil dari apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam urusan agama manusia hanya boleh mengambil dari apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara apa yang tidak beliau ajarkan jangan diambil, dan akidah Islam telah sempurna, diberikan semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita diajarkan untuk bersikap qanaah dalam urusan dunia, yaitu merasa cukup dengan semua nikmat dunia yang telah Allah berikan. Dalam beragama kita juga diajarkan untuk qanaah, yaitu merasa cukup dengan syariat yang Allah ajarkan. Dan itulah bukti ridho kita untuk menjadi Islam sebagai agama. Di saat itulah seseorang akan bisa merasakan lezatnya iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Akan merasakan lezatnya iman bagi mereka yang merasa ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain diberi jaminan masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah." Siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya, maka wajib baginya masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Baik. Qanaah yang tertinggi adalah qanaah dalam beragama. Dan bentuknya adalah nerimo ing pantung. Merasa ridho dengan pemberian Allah berupa agama, dan itu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada hamba. Begitu dia qanaah dalam beragama, maka dia tidak akan mencari-cari agama yang lain, tidak mencari ajaran yang lain, fokus dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bentuk qanaah terhadap agama. Sebagaimana kita diajarkan untuk qanaah terhadap dunia, maka kita juga harus qanaah terhadap agama. Bahkan qanaah terhadap agama ini qanaah yang lebih ditekankan, sebab kalau nggak qanaah nanti orang akan mencari referensi yang lain, ajaran-ajaran yang lain. Nah, pembuktian qanaah dalam beragama itu adalah ketika seseorang merasa ridho dengan Islam, merasa ridho dengan Al-Quran, ridho dengan sunnah Nabi SAW. Ridho itu berarti apa? Menerima semuanya. Karena itu ketika seseorang masih ingin mengharapkan yang lain, mencari ajaran-ajaran yang lain, berarti dia belum qanaah dengan agamanya. Nah, sehingga di sini Anda lihat ya, hadis Nabi SAW, "Dzaqa ta'mal iman." Seseorang akan merasakan lezatnya iman. Man radiya billahi rabba, siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, wabil islami dina, yang ridho Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, dan dia ridho Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Kalau dia ridho Allah sebagai Rabbnya, man radiya billahi rabba, raditu billahi rabba, ikrar ridho. Yang pertama, Allah sebagai Rabbnya, sebagai penciptanya. Ketika dia ridho Allah sebagai penciptanya, konsekuensinya apa? Jangan nyembah selain Allah. Jangan nyembah selain Allah. Sehingga orang musyrik dia enggak ridho dengan Allah. Ridho Allah sebagai Rabbnya, dia ridho dengan perbuatan Allah. Dia ridho dengan perbuatan Allah. Ya sudah, Allah yang takdirkan seperti ini, aku ridho. Maka ridho dengan perbuatan Allah itu sebagai konsekuensi ridho kepada Allah. Dan turunannya masih banyak sekali ya. Intinya bermuara kepada dua hal. Yang pertama adalah ridho aturan Allah, yang kedua ridho dengan ibadah kepada Allah atau ritual kepada Allah. Jangan nyembah selain Allah, ini berkaitan dengan aturan yang paling asasi bagi hamba, yaitu tauhid. Ridho dengan perbuatan Allah, ini berkaitan dengan masalah ridho dia kepada takdir dan syariat Allah. Baik,
Yang kedua adalah ikrar ridho kepada apa? Islam sebagai agama. Kalau orang sudah ridho Islam sebagai agama, seharusnya gimana Pak? Jangan mengambil ajaran selain Islam. Jangan mengambil ajaran selain Islam. Karena kalau dia mengambil ajaran selain Islam, menunjukkan kalau dia belum ridho sebagai muslim. Maka kalau ada orang misalnya lebih senang belajar di negeri orang kafir, bahkan mempelajari budaya orang kafir, berarti dia belum ridho Islam sebagai agamanya. Sehingga cukupkan dirimu dengan Islam, karena Islam adalah agama yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gimana? Kita ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Nah, kalau kita ridho beliau sebagai Rasul dan utusan Allah, maka wajib mengikuti sunnah beliau dan jangan membuat syariat yang menyaingi syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah ikrar ridho kita. Dan orang yang dia mengikrarkan ridho, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, keutamanya besar, dijamin masuk surga, diselamatkan dari musibah ketika di hari kiamat. Karena yang bersangkutan adalah orang yang dia menyatakan ridho kepada Allah, agama dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalimat ini tidak hanya sebatas zikir pagi petang, tapi Anda bisa hadirkan perasaan seperti ini. Raditu billahi rabbah. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Kalau emang ini sudah ketetapan Allah, aku terima. Kalau emang ini sudah takdir Allah, aku terima. Itulah bentuk ridho kepada Allah. Ketika dia ridho kepada agama, Islam tidak boleh, Islam tidak mengizinkan. Agama kok isinya melarang. Nah, berarti dia belum ridho kepada agamanya. Ketika dia merasa keberatan untuk menerima syariat Islam, berarti dia belum ridho dengan agamanya. Wallahu a'lam. Walhamdulillah, kita sudah menyelesaikan tentang masalah qanaah dalam beragama. Baik, pertanyaannya, apa dalil kalau kita harus qanaah dalam beragama? Ya, surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah perintahkan, apapun yang diberikan dari Rasul kepada kalian silakan ambil, dan yang tidak diberi jangan diambil. Konteks ayat ini berkaitan dengan apa? Tekstualnya ayat ini berkaitan dengan apa? Pembagian ghanimah dan fai', pembagian harta rampasan perang. Sehingga ini berkaitan dengan pembagian rampasan. Tapi para ulama sepakat bahwa ayat ini juga berlaku untuk semua ajaran Rasul SAW. Kalau harta saja, harta hasil rampasan perang, apa yang dikasihkan Rasul ambil, yang tidak dikasihkan oleh Rasul jangan diambil. Harta. Kalau ajaran lebih kuat lagi pengaruhnya. Sehingga apa yang diajarkan oleh Rasul SAW silakan ambil, yang tidak beliau ajarkan tidak diambil. Demikianlah bentuk ridho kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita bahas, dan di pertemuan berikutnya kita akan membaca tentang akidah para ulama. Kenapa kok mereka bisa sampai seragam padahal tidak pernah ketemuan, baik sengaja maupun tidak sengaja, tapi mereka bisa seragam dalam berakidah. Kita akan lihat besok kenapa kok bisa demikian,
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.